bayangkan Anda punya produk hebat, tapi saat diunggah ke media sosial, justru disambut keheningan tanpa pembeli. Nah, hari ini kita akan mengubah narasi itu dengan membedah seni, mengubah interaksi menjadi transaksi. Perjalanan kita dimulai dari menelusuri studi kasus kampanye sukses yang viral, namun tetap menghasilkan penjualan. Lalu berlanjut pada penguasaan teknik interaksi agar audiens tidak sekadar lewat, melainkan betah mengobrol dengan brand kita. Semua itu akan kita kunci dengan metode pengukuran akurat, supaya kita tahu persis strategi mana yang benar-benar menghasilkan cuan dan mana yang hanya membuang waktu. Jadi, mari kita mulai petualangan strategi ini. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita akan membedah 3 pilar strategis hari ini. Kita mulai dengan memetik pelajaran dari studi kasus kampanye sukses agar kita paham pola nyata di balik konten yang viral sekaligus menjual. Setelah itu, kita akan masuk ke teknik interaksi dengan audiens untuk meningkatkan engagement, sehingga pengikut kita tidak sekadar menonton, tapi benar-benar terlibat aktif dengan brand. Semua ini akan kita lengkapi dengan metode pengukuran efektivitas pemasaran, supaya setiap langkah yang kita ambil memiliki tolok ukur keberhasilan yang konkret dan terukur. Setelah kita tahu apa yang akan dibahas, mari kita masuk ke pondasi dasarnya. Mengapa media sosial begitu kuat mendorong penjualan? Penting untuk kita pahami bahwa dalam konteks bisnis, media sosial jarang sekali bekerja hanya di satu tahap saja. Ia tidak sekadar jadi tempat pajangan produk, melainkan instrumen yang fleksibel karena biasanya berperan di beberapa tahap funnel sekaligus. Artinya, media sosial menemani calon pembeli kita mulai dari saat mereka baru mengenal brand, mulai menaruh minat, hingga akhirnya yakin untuk melakukan transaksi. Jadi, mari kita bedah bagaimana peran spesifiknya di tiap tahapan tersebut agar strategi kita tidak hanya menyentuh permukaan, tapi benar-benar menggiring audiens menuju konversi. Mari kita bedah bagaimana alur ini bekerja secara nyata. Semuanya dimulai dari tahap awareness, di mana kita fokus menaikkan jangkauan agar merek kita mulai dikenal luas. Namun, tidak berhenti di sana. Kita harus menggiring audiens masuk ke tahap consideration dengan memicu interaksi aktif seperti komentar, save, atau klik ke landing page kita. Inilah jembatan menuju conversion, momen di mana interaksi tadi berubah menjadi transaksi nyata dan pesanan berulang. Terakhir, kita ingin pelanggan yang puas ini naik ke level loyalty atau advocacy, di mana mereka sukarela memberikan ulasan atau menjadi affiliate bagi produk kita. Intinya, agar strategi kita benar-benar nyambung ke penjualan, konten jangan hanya dianggap sebagai posting rutin, melainkan harus dirancang sebagai sebuah customer journey yang utuh dan terarah. Agar perjalanan pelanggan yang baru saja kita bahas tidak sekadar menjadi teori, kita butuh alat bantu yang konkret untuk menyusunnya. Di dunia bisnis profesional, ada 3 model perencanaan yang menjadi standar utama kita. Pertama, ada SOSTAK untuk menyusun rencana yang komprehensif, mulai dari analisis situasi hingga kontrol hasil. Kedua, kita menggunakan model peso media agar kita memiliki kejelasan peran antara iklan berbayar, pengaruh influencer, kekuatan komunitas, hingga kanal milik kita sendiri. Dan ketiga, kita punya RACE framework yang sangat efektif untuk memetakan KPI di setiap tahap, mulai dari menjangkau, berinteraksi, mengonversi, hingga mempertahankan hubungan dengan audiens. Semua model ini hadir untuk satu tujuan besar, membantu kita menghubungkan strategi konten langsung ke metrik penjualan nyata, seperti konversi dan pendapatan, bukan sekadar berhenti pada angka suka atau pengikut yang seringkali menipu. Seringkali kita bertanya, mengapa engagement begitu krusial bagi bisnis? Jawabannya sederhana, interaksi yang tinggi secara otomatis akan membuat biaya jangkauan organik kita turun. Hal ini terjadi karena algoritma platform cenderung memprioritaskan konten yang aktif memicu diskusi, sehingga kita tidak perlu selalu bergantung pada iklan berbayar untuk menjangkau audiens baru. Di sisi lain,
interaksi yang intens juga berperan besar dalam membuat conversion rate naik. Dengan adanya interaksi real time, seperti pada sesi live shopping, keraguan pembeli dapat langsung diatasi, yang secara otomatis membangun kepercayaan dan mempercepat keputusan mereka untuk bertransaksi. Jadi, setiap komentar dan share yang kita dapatkan sebenarnya adalah langkah efisiensi menuju penjualan yang lebih tinggi.